Kembali lagi bersama kita di SKRD. Semakin kenal retribusi daerah. Nah, sekarang teman-teman kita lagi perjalanan ke destinasi wisata kedua. Setelah kita sebelumnya ke Museum Wayang ya. Kemana Bang Dwi? Kita sekarang mau ke Museum Bahari nih sih. Bahari, warung makan itu bukan? Bukan, itu mah warteg dong. Kamu lapar nih jangan-jangan. Dikit. Nah, kayaknya kita sekarang udah mau sampai nih, itu udah dekat. Tuh. Oh tempatnya. itu? Iya. Oke. Nah, akhirnya kita sampai juga nih Sil di Museum Bahari. Iya bagus ya Bang ya. Iya, bagus Tapi kan? aku masih belum tahu Museum Bahari itu isinya apa. Jadi Museum Bahari ini tuh tempat ngumpulin koleksi-koleksi kapal dari zaman dulu gitu, miniatur-miniatur. Tapi aku juga belum pernah kesini sih, cuma lihat dari internet doang. Berarti kita sama-sama belum pernah kesini. Belum pernah. Ya langsung masuk aja kan. Ya udah, langsung masuk aja ya. Oke. Ya teman-teman, ikuti kita masuk ke dalam. Museum yang terletak di Jalan Pasar Ikan, nomor 1 Penjaringan Jakarta Utara ini memuat segala macam koleksi bersejarah kebaharian. Di dalam kawasan Museum Bahari juga berdiri sebuah menara yang dikenal dengan Menara Syah Bandar. Dahulu, Menara Syah Bandar merupakan menara pengawas dan pengatur lalu lintas kapal di pelabuhan Batavia. Sejak pertengahan abad ke-17, bangunan Museum Bahari ini berfungsi untuk menyimpan, memilih, dan mengepak hasil bumi, seperti rempah-rempah yang merupakan komoditi utama VOC yang sangat laris di pasaran Eropa. VOC juga memanfaatkan gudang ini untuk menyimpan komoditi lain seperti kopi, teh, tembaga, timah, dan tekstil. Pada tahun 1976, gedung ini dipugar dan dijadikan museum. Dan pada tanggal 7 Juli 1977, museum ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta yang pada saat itu adalah Ali Sadikin. Masyarakat harus dan wajib ya datang ke Museum Bahari karena Jakarta posisinya adalah waterfront city, kota yang berada di tepi laut, kota pesisir. Karena itu harus datang ke Museum Bahari supaya tahu bagaimana menjadi bangsa bahari. Karena di Museum Bahari kami tidak saja menghimpun koleksi, tidak saja memamerkan koleksi, tapi juga kami memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mereka menjadi tahu bagaimana seharusnya sebagai bangsa bahari. Sebagai warga yang berada di kota pesisir juga harus tahu harus seperti apa kewajiban kita sebagai warga di kota pesisir. Harus memperhatikan lingkungan sekitarnya, harus mengetahui bagaimana potensi lautnya, sehingga juga kita bisa memaksimalkan potensi laut itu untuk kepentingan masa sekarang dan masa yang akan datang. Sesuai dengan inisiasi dari para pendiri museum ini, sejak tahun 1976, Museum Bahari Jakarta ini didirikan untuk tujuan membangun jiwa bahari. Utamanya juga memberikan edukasi kepada masyarakat luas bagaimana kebaharian, tidak saja kebaharian Jakarta tetapi kebaharian Indonesia. Tentu saja harapan ke depan Museum Bahari ini bisa lebih eksis, bisa lebih meningkatkan perannya sebagai jendela budaya bahari Indonesia, tentu saja juga mendukung Jakarta Kota Global dan menuju 500 tahun Jakarta, Museum Bahari Jakarta akan berkontribusi untuk tujuan yang mulia itu. Nah, gimana teman-teman? Itu tadi sekilas sejarah tentang Museum Bahari ini. Sekarang, seperti biasa, saya akan menemui seorang narasumber yang tahu tentang seluk-beluk tempat ini. Saya sih udah janjian ya tadi. Kayaknya itu deh orangnya. Yuk kita samperin aja yuk. Halo Mbak.
Halo, Mas. Tadi yang janjian ya Mbak ya? Iya. Salam kenal, saya Dewi ya Mbak ya. Salam kenal juga, saya Dita Amelia. Mbak, nah ini kan kita lagi sama teman-teman SKRD nih Mbak. Iya. Boleh dong dikenalin dulu nama sama tugasnya di sini sebagai apa sih Mbak? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dita Amelia. Di sini saya sebagai staf edukator Museum Bahari. Oh, staf edukator tuh berarti bagian apa tuh Mbak? Staf edukator itu dia bagian seperti guide dan juga mengurus sosial media dari Museum Bahari. Oh gitu, jadi tahu ya tentang seluk-beluk di sini Mbak ya? Iya. Saya izin tanya-tanya berarti boleh ya Mbak ya? Boleh banget. Kalau di sini itu dulu tuh sejarahnya secara singkat gimana sih Mbak? Ya, jadi Museum Bahari ini dulunya gudang bekas dari gudang rempah-rempah VOC. Dan ini dibangun pada abad ke-17, yaitu pada tahun 1718. Dan ini juga masih asli. Ini asli semua Iya, ini ya? ini kayu-kayunya masih asli. Ini kayunya itu jenisnya adalah kayu jati. Kayu jati. Iya. Dan Oh, masih ini bagus, Mbak. dulunya sebesar ini itu besarnya sekitar 7.000 meter persegi. 7.000 meter persegi. Dan ini semuanya dulunya isinya itu adalah rempah-rempah dari seluruh Nusantara. Oh, apa aja tuh rempah-rempah? Berarti cengkeh gitu ya, ada di sini ya Mbak ada ya? cengkeh, ada biji pala, terus ada jahe, Oh. kunyit, seperti itu. Terus dikelola di sini juga? Dan untuk pengelolaannya itu di sini hanya bahan mentahnya aja dan Oh, dikeringkan gitu. di sebelah sini di gedung ini. Oh Seperti gitu. itu. Terus sekarang jadinya tempat ini digunakan jadi apa Mbak? Nah, setelah berabad-abad dan ini pas zamannya Jepang ini Ah. digunakan sebagai gudang dari logistiknya tentara Jepang. Mm-mm. Dan pas merdeka ini dijadikan sebagai gudang dari kantor PLN dan juga PTT. PTT itu adalah perusahaan telekomunikasi dan telegraf. Oh. oke. Dan pas akhirnya ini dijadikan cagar budaya itu oleh Gubernur Ali Sadikin. Oh, dari zamannya Pak Ali Sadikin ini jadi cagar budaya. Ya. Oh. Dan uniknya nih diresmikannya itu pada tanggal 7 bulan 7 tahun 1977. 7. Dan oleh Gubernur DKI Jakarta yang ketujuh Pak Ali Sadikin ya. Jadi keren, gampang keren. diingat tuh peresmian dari Museum Bahari. Oh, berarti sekarang bisa dikunjungi oleh umum ya? Bisa. Bisa ya. Jadi ini bisa dibuka untuk umum dan kita menyediakan beberapa literasi tentang kemaritiman. Selain itu Oke. juga ada perdagangan laut Oke. dan juga kebudayaan tentang pesisir Nusantara. Seperti Oh, itu. banyak ya. Iya. Kalau spot-spot yang biasanya paling menarik banyak dikunjungi orang yang mana Mbak? Nah, untuk spot-spot menarik kita itu ada namanya Menara Syah Bandar. Menara Syah Bandar. Menara Yang Syah di depan Bandar. tadi itu ya? Yang di depan. Nah, Oke. kalian bisa naik ke sana itu sekitar 5 orang maksimal. Mm-mm. Dan di atasnya itu kalian bisa melihat view Pelabuhan Sunda Kelapa maupun view kota Jakarta pada masa ini. Jadi sekali naik kalau mau barengan maksimal 5 ya. 5. Jadi kalau teman-teman mau datang bersepuluh ya 5 Ya. gitu ya. Terus Bisa juga bareng, selain oke. ada Menara Syah Bandar, kita juga ada namanya benteng atau tembok Kota Batavia. Yang Oke. sekarang itu sisanya hanya di depan Museum Bahari. Hmm. Nah, itu bisa sekali menjadi spot foto cantik. Wah, buat Instagram ya. Instagramable. Ngasih makan Instagram bisa di situ ya. Terus juga kita ada plaza, itu ada halaman dari Museum Bahari, di mana Oke. kalian juga bisa foto di sana. Jadi seperti di masa zamannya VOC. Masih jadi kayak balik ke masa lalu gitu ya. Iya, Mbak, karena ya? arsitektur dari Museum Bahari itu sendiri itu masih otentik Masih sekali. otentik ya. Iya. Dari kayu-kayunya, dari semua tembok-tembok itu masih banyak yang asli dari zaman Asli. dulu ya. Keren. Kalau jam operasionalnya Mbak, di sini tuh berarti bukanya gimana? Nah, Dari untuk hari jam apa aja? operasional kita, khusus di hari Senin, kita itu tutup. Dan untuk bukanya itu dimulai dari hari Selasa hingga hari Minggu. Dan untuk hari Selasa sampai Kamis, kita buka pada pukul 8 hingga pukul 3 sore. Nah, untuk itu hanya tiketnya, tapi untuk bukanya itu sampai jam 4 sore. Buka sampai jam 4 sore, Tapi untuk beli tiketnya jam sampai 3. jam 3 sore. Jadi orang yang beli terakhir jam 3 ada waktu 1 jam untuk Iya. keliling di sini ya. Ya. Gitu. Oh. Dan untuk hari Jumat, kita buka dari pukul 8 hingga pukul setengah 5 sore. Jumat lebih lama ya, Lebih setengah lama, lebih lama iya. setengah jam. Oh. Dan khusus untuk weekend, di Sabtu dan Minggu, ya, kita buka pukul 8
pagi hingga 8 malam. Sampai malam kan 8 malam. 8 malam. Berarti kalau malam ini masih banyak lampu-lampu gitu ya? Masih banyak lampu dan lebih eksotis nih kelihatan. Lebih bagus kalau malam ya? Iya. Nah, berarti yang mau pacaran nih teman-teman, Apalagi yang mau kalau- sama keluarganya main ke sini malam minggu, Bener itu banget. bisa main ke sini ya? Iya, apalagi kalau waktu senja kalian datangnya, wah itu bisa melihat senja romantis. Oh, bisa kelihatan sunset Mbak di sini? Bisa terlihat Oh, bisa dari tembok atau benteng Kota Batu. Dari benteng tuh kelihatan sunset ya? Bisa. Tuh teman-teman, bagus banyak spot-spot Instagram di sini Iya. untuk foto-foto kalian. Dan gitu selain ya. itu, di setiap weekend kita juga menyediakan adanya wedang rempah gratis. Gratis. Ya, itu mulai pukul 4 sampai pukul 8. Wedang rempahnya itu kayak wedang uwuh gitu, Mbak? Kayak wedang uwuh. Oh, Tapi itu hanya tersedia di weekend. itu ada batasnya nggak, Mbak? Untuk berapa pengunjung atau enggak ya? Enggak, itu habis sampai aja? habisnya saja. Sampai habisnya aja. Iya. Oke. Itu teman-teman, ada minuman gratis juga di sini. Iya. Nah, kalau untuk hari-hari yang rame, itu biasanya ada event-event atau momen-momen tertentu nggak sih, Mbak, yang paling rame pengunjung gitu biasanya? Nah, untuk kunjungan meningkatnya itu ketika akhir pekan, di mana banyak sekali keluarga maupun turis asing yang berkunjung ke Museum Bahari. Selain itu juga kita ada beberapa event yang diadakan dari pemerintah. Itu adalah event-event tematik dari Kota Jakarta. Salah satunya itu ada wajib kunjung museum. Itu adalah diwajibkan untuk sekolah-sekolah yang ada di Jakarta itu mengunjungi museum. Nah, selain itu juga banyak sekali turis asing, salah satunya dari negara Belanda maupun Australia. Itu adalah kunjungan asing yang paling banyak ke Museum Bahari. Oh, gitu ya. Ya. Oke. Kalau untuk biayanya, Mbak, untuk masuk itu tiket itu berapa? Dan bayarnya itu bisa pakai apa aja sih, Mbak? Nah, untuk masuk ke Museum Bahari itu sangat terjangkau. Jadi untuk hari biasa itu untuk anak-anak tiketnya itu seharga Rp5.000. Anak-anak 5.000. Dan untuk dewasa di hari biasa itu dari Selasa sampai Jumat itu dikenakan harga Rp10.000. 10.000 untuk dewasa ya. Dan untuk turis asing kita kenakan Rp50.000. Untuk asing 50.000. Ya, dan untuk kunjungan di weekend dewasa itu dia dikenakan Rp15.000. Sementara untuk anak-anak dan juga turis asing itu masih sama seperti hari biasa, yang anak-anak itu dia Rp5.000, sementara yang turis asing itu Rp50.000. Oh, gitu ya. Dan ada potongan menarik nih, Apa tuh, Mbak? jika ada kunjungan di atas 30 orang, kita kenakan sekitar 25%. Oh, berarti yang untuk grup itu ada potongan 25%. Iya, itu- Syaratnya 30 orang. Iya, dan dikenakan potongannya itu per orang. Per Jadi, orang? Iya, Oh. jadi misalnya anak-anak itu 5.000 dikenakan potongan 25%, 25%. jadi 750. 3.750 Iya. ya. Oh, lumayan tuh teman-teman. Lumayan. Jadi yang mau rame-rame sekalian diajak tuh satu RT biar murah. Nah, itu boleh tuh diajak teman-teman RT-nya gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk pendapatan yang ada di sini itu ada apa aja sih, Mbak, selain tiket? Selain pendapatan tiket, kita juga ada beberapa workshop. Iya. Nah, workshopnya itu kita ada namanya workshop tentang pembuatan miniatur perahu dari gabus. Oh, bukan perahu-perahu gini ya? Bukan perahu gini. Bukan ya, dari karena, gabus ya? Iya, karena kita tujukan untuk anak-anak. Oke. Dan selain untuk miniatur perahu dari gabus, kita juga menjelaskan adanya workshop tentang pembuatan tali temali untuk Tali membuat temali. gantungan kunci yang berbentuk hewan ikan. Oh, itu caranya gimana supaya bisa gitu, Mbak? Biasanya kalian harus reservasi dulu Reservasi? melalui IG Museum Kebaharian Jakarta. IG Museum Kebaharian Kebaharian Jakarta. Jakarta. Jadi nanti DM gitu ya? Ya DM, DM. kalau mau ikut workshop nanti kita sediakan. Oh, gitu. Dan biasanya dikenakan harga Rp35.000. 35.000. Itu udah include dengan tiket masuk dan juga nonton bioskop. Oh, di sini ada bioskop Ada juga ya? bioskop Ada juga. bioskop juga ya? Itu buka setiap hari juga? Itu buka setiap hari pada pukul 10 sampai 12 itu pembukaan pertama, dan untuk jam keduanya itu dimulai pukul 1 hingga pukul 3 sore. Oh, tapi itu udah termasuk harga tiket masuk ya? Ya, sudah termasuk dengan tiket masuk museum. Tiket masuk museum sekaligus bisa nonton bioskop tuh. Bioskop. Jadi bisa jalan-jalan, bisa sambil nonton bioskop juga, nonton film ya, Mbak Iya. ya? Gitu. Kalau untuk pendapatannya sendiri, Mbak, itu dari tiket, dari penyewaan, dari bioskop segala macam itu kira-kira dalam 1 tahun udah bisa dapat berapa sih, Mbak, Museum Bahari ini? Nah, untuk per tahunnya, untuk tiketing saja kita itu bisa mendapat pendapatan sekitar 370 juta.
370 juta Itu dalam hanya setahun. tiketing. Dan untuk penyewaan tempat itu kita mendapat pendapatan sekitar 12 juta per tahun. 12 juta. Untuk Ya. yang lain-lain tadi itu Dan servisnya untuk ada lagi workshop. workshop. Workshop itu kita sekitar 5 juta rupiah per Oh. tahun. Berarti itu nanti uangnya tiketnya akan digunakan untuk apa aja tuh, Mbak? Biasanya kita akan alokasikan untuk pendanaan perawatan dari koleksi-koleksi dan juga dari bangunannya. Nah, setelah itu sisanya itu akan kita kembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta. Oh, jadi untuk perawatan rutin dan sisanya dimasukkan ke Jakarta ya, Iya. untuk bantu pembangunan Jakarta Iya, gitu Jakarta. ya. Menuju 5 abad. Tuh, menuju 5 abad. Jadi teman-teman kalau misalkan main ke sini, udah bisa jalan-jalan, banyak foto bagus, bisa lihat bioskop, bisa ada workshop. Workshop. Ya. Dan itu juga termasuk bisa membantu pembangunan di Jakarta, teman-teman. Iya. Makanya semuanya ke sini, teman-teman. Gitu ya. Iya. Terus terakhir nih, Mbak, untuk teman-teman yang mau ke sini, yang mau naik transportasi umum, bisa dibantu, Mbak. Gimana sih caranya kalau mau naik transportasi umum ke Museum Bahari ini? Ya, bisa banget nih teman-teman yang mau naik transportasi umum untuk menuju ke Museum Bahari, salah satunya itu dengan KRL, yaitu diakhiri dari stasiun Jakarta Kota dan dilanjutkan untuk menaiki namanya angkot, yaitu angkotnya jurusan M13. M13 ya. Ya, dan Jangan sampai juga salah. selain itu bisa menggunakan transportasi ojek online ataupun bajai. Ya, kalau yang males bisa naik ojek online ya, atau bajai ya. Iya. Tapi kalau yang mau hemat bisa Iya. tadi naik KRL terus lanjut ke angkot ya. M13. M13 tuh ya. Oke. Nah, selain itu juga kalian bisa turun di KRL stasiun Angke. Di Angke juga bisa Di Angke ya. juga bisa, tapi kalau di Angke hanya dilanjutkan dengan ojek online saja. Oh, gitu. Nah, selain dari KRL, kalian juga bisa menaiki Transjakarta. Oke. Itu turun di koridor GR4. Itu Koridor berapa tadi? GR4. GR4. Itu adalah koridor Pakin. Apa Nah, itu, Mbak? Di koridor Pakin itu nama tempatnya. Itu Oh, nama adalah, tempatnya koridor ya, Pakin. Nah, di Pakin itu setelah turun di koridor Pakin, Ya. kalian bisa melanjutkan jalan kaki sekitar 10 menit. Oh, bisa jalan dari situ ya. Jadi udah menuju ke cukup arah dekat ya. timur. Ke arah timur dari koridor, koridor Pakin. Pakin. Ya. Terus ada lagi katanya yang bisa dari hotel tuh, bener nggak sih, Mbak? Oh ya, kita juga ada layanan gratis yaitu Bugikar. Bugikar. Nah, Bugikar ini kita bisa naiki dari namanya Jembatan Kota Intan. Jembatan Kota Intan. Ya, itu dekat dengan namanya Hotel. Boleh disebut ya? Ada salah satu hotel di dekat Jembatan Kota Jembatan Intan. Kota Intan, ya. Nanti di depannya hotel itu ya? Ya. Di depan hotel itu ada penjemputan untuk shuttle gratis. Ya. Itu isi berapa satu mobil? Satu mobil itu biasanya sampai 8 orang. Oh, bisa 8 orang. 8 orang. Jadi siapa yang duluan ke situ ya naik duluan gitu ya? Dan kita menyediakan adanya 2 Bugikar. Ada 2 Bugikar. Jadi- Setiap berapa jam sekali itu? Itu sama seperti bioskop, kita ada 2 jam. Yang jam pertama itu dari jam 8 sampai jam 12. Oke. Dan yang jam kedua itu dia dari jam 1 sampai jam 3. Oh, jam 1 sampai jam 3 yang kedua ya. Berarti ada 2 periode waktu ini ya Iya. kalau mau naik shuttle itu ya. Gitu. Itu teman-teman, tuh ada yang gratis. Kalau yang mau gratisan itu bisa ke tadi yang Kota Intan Kota ya. Intan, Jembatan Kota Intan. Gitu. Kalau gitu makasih banyak ya Mbak waktunya. Terima kasih. Semoga informasi dari Mbak ini bisa bikin teman-teman semakin tertarik datang ke Museum Bahari ini ya. Ya, terima kasih. Ya, saya izin mau jalan-jalan keliling-keliling lagi ya, Boleh muter-muter banget. tadi ya. Ya, Makasih ya Mbak. terima kasih. Ya, yuk teman-teman. Sebagai museum yang mengangkat cerita perjalanan maritim Indonesia, tempat ini menghadirkan berbagai macam koleksi menarik
untuk dieksplor, seperti kapal tradisional, alat navigasi pelaut, hingga replika kapal dari berbagai zaman. Semua punya kisahnya masing-masing. Begitu juga para pengunjung yang datang, pasti punya cara sendiri untuk menikmati tempat ini. Sekarang langsung aja yuk kita tanya-tanya mereka, pendapat mereka bagaimana sih Museum Bahari ini? Sebenarnya sempat datang ke sini itu gara-gara ada kunjungan dari sekolah, tapi karena sekarang aku lagi magang, jadi setiap hari juga datang ke sini sih. Tapi tetap tertarik juga. Sebelumnya pernah ke sini sekali untuk melihat perkembangan sama nostalgia aja sih. Karena saya mahasiswa Institut Pertanian Bogor dan saya juga belajar mengenai wisata bahari, saya tertarik untuk datang ke sini untuk membahas kemaritiman dan juga mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi bahari di Indonesia dari masa lampau hingga masa kini. Kalau saya ini kebetulan jadi tugas dari sekolah untuk mengantar anak siswa PKL di tempat sini. Saya tahu Museum Bahari dari TikTok, terus juga dari teman-teman yang ngasih rekomen ke saya. Saya kebetulan suka sejarah. Jadi pernah beberapa museum yang sudah saya kunjungi seperti Museum BI, Museum Mandiri, dan Museum Indonesia. Museum Bahari tahu sekali lagi dari kunjungan sekolah, tapi sempat searching juga karena aku tempat PKL-nya dipilihin, jadi aku pas dipilih di sini aku sempat searching tentang museum ini sendiri. Kita ada link dari Sudin Pendidikan, kemudian ada dari media sosial juga ada. Kesannya sih ini museumnya sebenarnya gede banget. Ini tempatnya bagus dan koleksinya juga banyak. Dan aku jujur seneng banget bisa PKL di sini karena orang-orangnya ramah dan friendly banget lah, pokoknya nyaman banget di sini. Cukup menarik sih, cukup edukatif, cuman perlu ditingkatkan untuk akses ke Museum Baharinya agar lebih baik lagi. Yang pertama, pembahasan di sini tuh lengkap banget mengenai kemaritiman dan juga bahari Indonesia, Nusantara. Jadi menurut saya sudah cukup bagus sih semuanya dan juga cukup insight-nya tuh cukup banyak di sini, mulai dari mengenai sejarahnya, terus juga mengenai adat istiadatnya. Jadi sudah cukup menarik. Kalau balik lagi ke sini, tentu aja pasti aku balik lagi karena ini lagi direnov ya bangunan-bangunannya. Jadi pasti balik lagi kalau udah pada selesai semua. Dan kalau ngerekomendasiin tempat ini ke teman-teman juga pasti aku juga mau, karena aku juga pengen teman-teman aku tahu kalau museum ini itu keren banget. Tentu pengen balik lagi, terus juga udah pasti bakal ngajak teman-teman sih ke depannya. Untuk balik ke sini mungkin ya buat nostalgia lagi, terutama areanya juga tenang, adem, dan cukup asri. Iya, karena ini terkait tugas juga saya masih harus monitoring juga untuk anak-anak yang PKL. Kemudian ya kayaknya nyaman buat nanti PKL kalau misalnya ada teman atau sekolah lain yang bisa untuk PKL, tempat PKL. Karena saya mahasiswa ya, jadi saya dapat potongan di harga 5.000. Jadi worth it banget sih dengan koleksi sebanyak ini. Terus juga dengan harga 5.000 itu kita udah bisa free akses ke gedung semuanya. Jadi udah worth it banget dengan harga segitu. Untuk harga tiket ya cukup murah sih, cukup terjangkau, kisaran 10.000 untuk weekdays dan weekend sekitar 15.000. Menurut saya cukup terjangkau. Mungkin kedepannya perlu tingkatkan lagi untuk fasilitas yang ada. Kalau harga tiket buat penduduk lokal di sini itu buat orang dewasa itu 10.000 sampai 15.000, terus anak kecil juga 5.000. Tapi menurut aku itu udah oke. Kalau misal buat wisatawan dari luar negeri itu 50.000 yang menurut aku agak sedikit mahal ya. Tapi aku tentu tahu mereka punya alasan mereka masing-masing buat naruh harga
yang setinggi itu. Dan ini udah cukup oke lah itu harganya. Untuk mendapatkan tiketnya cukup mudah, bisa pakai uang tunai atau pakai QRIS ya, bagi yang tidak punya uang tunai, dan usahakan pakai uang pas. Kalian bisa langsung datang ke museumnya, terus tinggal beli tiketnya. Dan itu tuh paymentnya ya bisa cash, bisa QRIS juga. Untuk mendapatkan tiketnya justru gampang banget sih. Bisa kalau punya kartunya bisa, kalau nggak punya bisa kris ataupun cash. Jadi menurut aku udah gampang banget. Bisa apa ya, ibaratnya accessible lah gitu. Bang Dwi, Sisil, kirain siapa? aku lah, siapa lagi? Bang Dwi udah keliling kemana aja nih di sini? Wah banyak, aku udah muter-muter di Museum Bahari ini, banyak banget spot-spotnya. Betul. Aku udah keliling ke lihat-lihat kapal, lihat-lihat rempah-rempah, lihat patung. Sekarang aku lagi lihat ini nih, sejarah-sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya. Oke. Gitu. Kalau kamu kemana aja tadi? Aku pas tadi abis nonton film pendek sama Bang Dwi, aku ke tempat ini, instalasi seni gitu, terbuat dari limbah jaring. Nah, dari limbah jaring itu dibentuk ada ikan, terus kura-kura, terus ikan pari. Pokoknya estetik banget, itu spot favorit aku Bang Dwi. Bagus ya? Iya, oh iya. Aku juga tadi nanya-nanya pengunjung kayak biasa. Nah, mereka tuh seneng, apalagi pengunjung yang TK-TK itu. Mereka tuh seneng karena bisa lihat kapal miniatur dari yang kecil sampai yang gede. Gitu. Ada yang naik-naik ke situ nggak? Nggak boleh itu. Nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Aku tadi juga habis ketemu sama yang jaga sini, namanya Mbak Dita. Oh, Mbak Dita, oke. Dia tuh cerita kalau di sini itu ternyata nggak cuma dari tiket, banyak pelayanannya. Ada sampai nyewain aula, sampai ada workshop. Nanti bisa, kalau workshop tuh bisa mesen ke dia. Kalau rame-rame orang tuh kita bisa mesen workshop gitu. Jadi bukan cuma dari tiket pemasukannya. Jadi banyak selain dari tiket ya Bang Dwi. Terus pemasukannya itu selain untuk ngerawat nih Museum Bahari, nanti juga sisanya akan diberikan ke Pemprov Jakarta untuk pembangunan kota Jakarta gitu. Oh, I see. Jadi orang-orang yang datang ke Museum Bahari ini itu sama aja juga berkontribusi untuk membangun Jakarta gitu sih. Bener. Bang Dwi, berarti bener nih tempat ini bagus ya. Bagus dong. Terus kita kan jadi tahu nih tempat Iya. ini apa. Kan tadi awalnya kita belum pernah kesini berdua, ya kan? Dan ternyata benar, Museum Bahari ini bukan warteg. Iya dong, kan nggak ada telur balado kikil di sini. Iya sih, nggak ada. Tapi bagus kan rekomendasi aku berarti? Bagus. Gantian dong, sekarang kamu yang rekomendasi. Ada nggak? Aku jujur belum ada sih Bang Dwi. Kalau nanya ke penonton, boleh kali ya? Boleh kali, coba Nah kita tanya. nih, buat penonton, tolong bantu aku cari rekomendasi tempat yang bisa kita datengin di Tuh. selanjutnya ya Bang Iya. Dwi. Itu bisa tulis aja di kolom komentar Boleh, atau komentar. melalui sosmed kita, Humas Pajak Jakarta. Humas Pajak Jakarta. Iya, di situ juga teman-teman bisa kasih saran atau kritik ya Bang Tuh, Dwi. gitu. Yaudah yuk kita pulang, capek Cil. Udah habis muter-muter dari tadi. Ayo deh pulang. Ya udah kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya SKRD, semakin kenal retribusi daerah. Kenali retribusi, saatnya berkontribusi. Dadah.